lagi gitu. Nah itu kamu bisa lanjutin aja bertahan dan usahakan kamu belajar lebih keras dari sekarang. Emang iya sih, kalau kita ngomong itu rasanya kayak lebih gampang ya daripada dijalanin, tapi I'm sure it will just be fine kalau kamu udah terbiasa dengan hal itu gitu. Kakak jidat dong. Aku lebih suka berponi guys, karena lucu. Iya kan, poninya lucu kan? Ada yang komen poninya lucu. Kak, kalau MTK masuk univ mana? MTK tuh kayaknya banyak banget deh yang bagus. Jadi di di UI ada, ITB ada, UGM juga ada, bahkan UPH tuh juga ada, tapi lebih tepatnya pendidikan matematika kali ya guys, bukan kayak matematika doang. Kalau tambang gimana kak? Tambang itu setahu aku negeri deh yang banyak, karena swasta tuh jarang ada yang ada pertambangan. Mungkin ada, cuman di kampus aku tuh nggak ada gitu, kayak BINUS, UPH, UMN, Prasmo itu nggak ada yang tambang gitu. Salam dari nursing, Luis. Aku dari Teachers College UPH. Hai teman-teman UPH. Aku bakal bikin tips soal temen-temen yang mungkin masih SMA ya, yang mau masuk UPH pakai beasiswa, karena di Teachers College sama di nursing itu tuh banyak banget yang dapat beasiswa gitu. Jadi mungkin kalian bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk lolos di dua jurusan tersebut guys, karena selama kalian sesuai dengan standarnya itu bisa banget kok lolos dan dapet free banget, free makan gitu ya, uang kuliah dan sebagainya. Free 100% di Teachers College, iya. Bahkan dikasih dorm juga guys, jadi dikasih tempat tinggal untuk teman-teman yang berasal dari kota lain. Jadi banyak banget kok anak UPH yang dia tuh asalnya dari kota lain, kayak misalnya dari Papua, dari Nusa Tenggara, itu diberikan biaya untuk kuliah di UPH. Kalau di UPH ada yang kurang mampu nggak? Ya ada-ada aja guys. Jadi kalau kalian berpikir kuliah di UPH harus kaya, itu salah banget, karena banyak banget beasiswa gitu. Khususnya untuk anak kurang mampu juga banyak. Jadi jangan pernah khawatir soal biaya, karena pasti ada beasiswa, tapi ketat banget. Jadi kalau mau keterima beasiswa itu tuh harus seleksinya lumayan berat ya, nilainya apa semua gitu harus bagus, dan saingan kamu tuh juga banyak dari satu Indonesia gitu kan. Jadi mungkin orang nggak tahu karena ya memang saingannya tuh berat, jadi susah gitu dapetnya. Kak, boleh nggak sekali-sekali tanpa make up? Itu pas lagi di COC, di Clash of Champions, kita tuh make upnya tuh beneran kayak cuman pakai bedak doang terus udah. Jadi kayak nggak ada make up mata, nggak ada make up, kayak bahkan lipstick aja itu kayaknya nggak boleh deh. Waktu itu aku juga enggak gitu. Jadi kalau mau lihat teman-teman yang nggak pakai make up itu di COC sih. MBTI kakak apa? Aku ISTJ guys. Kak, di UPH ada teknik nuklir nggak? Nggak ada. Di UPH tuh kayaknya adanya teknik komputer, elektro, terus mesin gitu, yang kayak umum aja. Kalau nuklir tuh setahu aku cukup jarang ya guys di Indonesia. Kak, bagusan univ negeri atau swasta? Sama-sama bagus, tapi univ tuh nggak menjamin kita bakal bagus atau enggak. Yang harusnya meyakinkan bahwa diri kita bagus itu diri kita sendiri.
Jadi percuma kamu mau kuliah di univ terbagus sebagus apapun, kamu mau bayar semahal apapun, kalau kamu nggak ada rencana untuk memperbaiki diri sendiri, kita nggak akan bagus gitu. Jadi yang paling penting tuh diri kita sendiri guys, bukan universitasnya. Karena emas mau ditaruh di tempat sampah sekalipun, dia tetap emas gitu. Kak, beasiswa UPH keperawatan worth it atau enggak? Mungkin bisa tanya ya ke temen-temen yang ada dapat beasiswa dari UPH di sini, mungkin masih ada gitu. Kak, di UPH ada akuntansi atau enggak? Ada, bahkan bestie aku di UPH itu akuntansi jurusannya. Jadi memang iya ya, yang akuntansi itu nggak sebanyak hukum gitu jumlah mahasiswanya. Kalau Luis kayaknya lebih cocok ilkom daripada hukum. Ilkom tuh kayaknya olive banget deh guys, bukan aku. Karena ilkom tuh lebih ke kayak belakangan tuh banyak yang kayak ilmu communication and marketing gitu ya. Aku tuh kurang bisa marketing. Bahkan kayak aku tuh gak nyangka guys, aku bakal kayak cukup menambah banyak followers dan banyak pengikut ketika udah COC ini. Aku beneran gak nyangka untuk diri aku sendiri karena I expected nothing, tapi aku terpaksa belajar marketing karena all of this happened. Jadi kayak aku berusaha untuk gimana cara menyampaikan informasi yang baik untuk teman-teman gitu. Jadi ya udah, kita semua tuh intinya belajar. Hidup tuh semakin lama semakin belajar. Jadi ya udah, karena aku terbiasa tuh di hukum tuh kaku gitu kan. Kayak maksudnya kalau kita nulis legal drafting, bahasanya tuh baku banget. Atau kalau misalnya kita ngomong sama juri ketika lomba debat, ya kita kaku gitu kan. Kita hanya senyum di awal banget dan di akhir banget. Jadi aku harus belajar gimana caranya supaya everything is more easy going for you gitu. Jadi ya udah, hargailah setiap langkah kita semua ya guys, karena kita semua lagi belajar, sama-sama belajar. Kak, salam kenal, aku dari Universitas Madura. Hai. Kamu kenal Mahfud MD nggak? Yang dari Madura. Kak, katanya hukum Indonesia masih mengikuti hukum Belanda. Sebenarnya Indonesia tuh udah banyak ya, kayak ada update peraturan, jadi nggak 100% sama persis seperti peraturan yang ada di Belanda gitu. Tapi memang ada peraturan yang diadopsi dan diubah-ubah sedikit dari Belanda gitu. Intinya mungkin mudahnya kayak gitu ya. Kak, kuping kanan caplang, apakah itu ditutupin apa enggak? Enggak guys. Jadi aku tuh sebenarnya suka-suka aja sih sama kuping aku, karena aku suka nonton anime elf gitu kan. Dan kayak banyak orang-orang di China itu tuh yang kupingnya tuh dia tarik kalau misalnya mau foto, karena katanya kayak elf. Jadi aku pernah lihat di Pinterest tuh kayak gitu. Jadi ya udah, lucu aja karena aku punya dari sananya kan. Aku nggak boleh nge-spill ya guys tentang COC ataupun akhirnya gitu, karena kalian nonton aja ya, nonton aja, karena kalau aku spill itu nggak bakal asik. Fans Kak Luis karena mau jadi maba hukum. Makasih sudah memotivasi. Terima kasih kembali, karena aku senang banget kalau ada teman-teman di sini yang bisa belajar dari live aku. Karena ya aku senang berbagi ilmu kok guys, mau gratis juga nggak apa-apa. Tinggal tunggu aja datang kembali ya guys lampu, supaya aku bisa ngonten dengan jelas, mic-nya juga. Karena susah kalau misalnya gak ada mic gitu. Kak, cosplay Sawako, aku udah pernah, cuman gak lengkap. Mungkin aku akan cosplay yang lengkap ya, yang kayak outfitnya lengkap gitu.
kalau teknik elektro bagusnya di univ apa? Sebenarnya ada banyak kok univ yang bagus teknik elektro. Mau swasta ya BINUS UPH oke, mau negeri ITB oke gitu. Jadi tergantung sih kalian tuh nyamannya tinggal di mana. Percuma kan kalau misalnya kalian ambil univ misalnya nih di Jakarta tapi kalian nggak nyaman untuk tinggal di Jakarta. Karena aku pernah kuliah di luar negeri dan teman aku itu ada yang bilang kalau dia nggak nyaman dengan kuliah di Eropa karena dia menurut dia Eropa tuh terlalu dingin, terus masyarakatnya kurang ramah gitu. Jadi dia lebih suka kuliah di Indo gitu. Nah sebenarnya tempat tuh juga penting guys, especially kalau kalian ngekos gitu, karena kalian harus tahu lingkungan seperti apa sih yang akan kalian datengin. Jangan sampai kalau kalian datang kalian nggak tahu apa-apa terus kaget terus drop out gitu, amit-amit ya. Cuman kita cegah aja. Kakak kalau bisa ambil jurusan lain, mau jurusan apa? Ilmu politik, Ilpol. Aku bahkan udah pernah daftar Ilpol, tapi ya aku ambilnya yang hukum sih. Aku ambilnya yang UPH, karena UPH tuh deket kan sama rumahku, cuman 30 menit kalau nggak macet. Tapi karena aku nggak dibolehin ngekos, jadi aku pilihnya ya yang di Jakarta aja lah ya. UPH tuh di Karawaci, itu tuh di Tangerang. Jadi dia tuh bukan di Jakarta, tapi deket banget dari Jakarta. It's like perbatasan sama Jakarta gitu loh. Kak, spill skincare, aku cuman pakai face wash, toner, moisturizer, sama sunscreen. Jadi jangan lupa pakai sunscreen ya guys, mau kalian cowok ataupun cewek, karena itu bisa bikin kita tercegah dari let's say kanker kulit gitu kan. Kalau misalnya terlalu banyak terpapar sinar matahari banget, itu juga bisa kayak flek. Nah aku tuh kurang suka, jadi aku pakai sunscreen. Deket ke supermall, gabut ke mall. Iya, anak UPH kalau misalnya kita gabut itu salah satu ya, itu kita ke mall. Tapi bisa juga kok ngelakuin hal lain, kayak misalnya kayak main bola atau misalnya ke perpus, karena perpusnya UPH tuh gede kan dan bisa santai. Bahkan aku tuh pernah ketiduran guys di perpusnya universitas aku. Terus aku dibangunin, terus aku kaget, untung nggak difoto. Kak, kalau body lotion untuk tangan belang apa ya? Sebenarnya semua body lotion tuh bagus, tapi mungkin kalian bisa cari ya yang brightening atau mencerahkan, karena dia bisa dipakai tuh warna kulit jadi rata. Yang paling penting tuh ya kalau aku pakai baju yang tangan panjang supaya nggak belang gitu. Jadi kalau misalnya aku udah indoor baru aku buka jaket aku. Tapi kalau misalnya aku masih di outdoor itu aku pakai jaket, biasanya jaket anti UV gitu. Dan itu tuh membantu sih menurut aku biar kulit kita nggak belang. Do you have boyfriend? Aku berpacaran dengan karakter anime guys. Jadi kalau dia hidup itu mungkin aku mau sih. Maaf ya aneh. Kak Luis kelahiran tahun berapa? 2004. Kak, cara buat eyelinernya itu tinggal pakai pensil. Mana ya? Ya contohnya inilah ya, pensil. Sekalian tarik sampai ujung, terus di bawahnya juga ditarik sampai ujung, gitu. Itu doang kok caranya. Terus atasnya juga ditebelin sampai gelap warnanya. Itu bisa bikin mata kalian lebih dan lebih panjang.
suka dengerin lagu apa? Ada banyak sih, ada banyak lagu yang aku suka. Aku juga suka, kadang-kadang aku denger lagu jedak jeduk, kadang-kadang aku denger lagu Jepang, kadang-kadang aku denger K-pop, kadang-kadang aku denger musik Indonesia gitu. Kak, siapa artis favorite kakak? Tergantung sih, kayak genrenya apa. Kalau misalnya K-pop, aku suka Twice. Kalau penyanyi lagu Mandarin, aku sukanya Teresa Teng, kalau kalian tahu. Kalau lagu-lagu Jepang, ya siapa lagi kalau bukan Yura Nobia guys ya. Terus apalagi ya, kalau penyanyi barat tuh ada banyak sih. Suka Ariana Grande kah? Aku pernah nonton konser Ariana Grande. Jadi tahun 2014 Ariana Grande tuh konser di J-Expo Kemayoran di Jakarta. 2015 tapi album yang dia rilis tuh 2014. Di situ aku dateng, aku nonton sama papi aku berdua. Di album My Everything. Jadi itu tournya namanya Honeymoon Tour. Kak suka Taylor Swift nggak? Suka kok. Aku suka-suka aja. Kakak suka nonton Detektif Conan? Nonton. Next event cosplay di mana? Aku belum kepikiran mau kemana, karena untuk beberapa minggu ke depan itu aku ada beberapa kegiatan kayak jadi juri itu 2 hari berturut-turut. Nah ini anaknya ada nih, aku delegatemu di Presiden MUN. Iya, aku bakal ada kegiatan di situ. Jadi udah, aku belum bisa cosplay minggu. Aku belum bisa event maksudnya. Kalau cosplay aku bisa kok minggu ini. Kak bisa Mandarin gak? Itian-tian lah. Aku nggak yang jago banget gitu juga sih. Pas masuk CWC ada tesnya nggak? Ada kok guys. By the way, kalau udah 21 berapa ya endnya? Karena aku belum makan, aku baru pulang kantor soalnya. Bentar lagi kali ya, sekitar 3-5 menit lagi. Itu aku izin matiin live-nya dulu. Kak, cara exchange gimana? Saran aku kalau mau exchange itu pakai beasiswa aja. Jadi jangan, maksudnya kalau bisa tuh jangan yang self funded ya, atau bayar sendiri, karena mahal banget, terutama kalau kalian maunya tuh ke Amerika atau ke Eropa, ke Jepang. Jadi carilah beasiswa. Kalau aku dulu tuh ada beasiswa dari pemerintah Indonesia kan, tapi ada juga kok sekarang pakai beasiswa Erasmus Plus dari pemerintah Uni Eropa. Nah di situ kalian bisa daftar di websitenya mereka. Itu beasiswa juga itu gratis. Kak pernah ngerasa insecure nggak? Menurut aku insecure tuh nggak penting, karena kayak aku punya real talk problems gitu loh. Kayak daripada aku insecure, mendingan aku ngerjain tugas aku nggak sih? Karena aku orangnya cukup sibuk ya. Aku cosplay, aku juga magang, aku juga kuliah, aku sempet ikut Pilmapres, aku lomba, aku ini aku itu. Jadi kayak aku tuh udah nggak ada waktu untuk insecure atau pikiran-pikiran yang buruk gitu, atau kayak baca komentar negatif orang lain atau dengerin omongan orang. Jadi aku udah nggak ada waktu, simply nggak ada waktu aja untuk hal itu, karena emang udah terlalu sibuk gitu. Jadi saran aku untuk kalian, kalau misalnya kalian kayak merasa insecure atau merasa diri kalian kurang, mendingan kalian sibukkan diri kalian sendiri. Kalau kalian udah sibuk, kalian tuh udah nggak kepikiran lagi omongan-omongan buruk orang lain, karena kalian udah banyak tugas. Jadi buat apa gue mikirin orang yang nggak berguna bagi hidup gue, sedangkan gue aja sekarang lagi banyak tugas gitu. Jadi itu caranya. Karena kan gini, the positive thing adalah
kalau kalian menyibukkan diri kalian pasti bakal upgrade mental kan, kayak upgrade entah itu misalnya upgrade skill, upgrade kemampuan, upgrade kecerdasan gitu. Nah, dengan itu kalian kan bakal lebih pintar, lebih cantik juga, karena ketemu banyak orang yang bisa ngajarin kalian gitu, atau kayak bantu kalian cariin skincare, contoh ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah banyak koneksi, banyak kesibukan, kalian udah gak bakal insecure karena udah gak ada waktu, simply karena itu ya. Mungkin kalau aku pengangguran, aku bakal insecurean terus karena kan pasti aku bakal baca-baca komen gitu, tapi karena aku udah gak ada waktu, aku udah gak bisa baca komen lagi guys, kecuali kalau kayak komen-komen kayak komen-komen baik gitu yang sering kali dikirim sama kayak fanbase di sosial media aku. Nah itu aku baca sih, karena itu komen dari fanbase gitu kan, jadi kayak notifnya tuh biasanya muncul di atas. Tapi kalau komen jelek kan biasanya jarang ya muncul, karena jarang ada yang like dan jarang ke up gitu sih. Kalau pengalaman aku kayak gitu, aku juga menyarankan ke teman-teman aku kayak gitu, dan ke kalian juga. Kakak, do you read? Lagi baca apa? Tips saran bacaan. Tergantung ya. Kalau saran bacaan itu tuh tergantung dari kamu minatnya tuh baca apa. Kalau kamu pengennya kayak baca hal-hal yang ada hubungannya sama ekonomi atau politik gitu, you can read International Political Economy. Atau kalau misalnya kalian lagi pengen ngebaca soal hal-hal yang kayak manga gitu ya, yang lucu-lucu, itu Yotsuba. Aku suka baca Yotsuba. Hai kakak Luis, halo. Kakak main Roblox nggak? Kalau Roblox aku nggak main guys. Caranya biar fokus belajar gimana? Caranya adalah menjauhkan diri dari distraction ataupun hal-hal yang bakal ngedistraksi diri kalian. Contoh HP. Aku kalau mau belajar aku matiin dulu HP aku karena takutnya ada notif ya. Biasanya kalau notif tuh aku jadi agak males gitu, karena aku kayak bakal pusingin notif itu instead of belajar. Jadi biasanya HP-nya tuh aku silent dan aku matiin gitu sih caranya. Oke, 21 10 WIB aku akan matiin ya guys. Nama potongan rambut kakak apa? Kayaknya layered deh, layered cut. Kalian bisa bilang aja rambut bagian depan itu di layer, jadi makin ke atas makin pendek. Terus poninya itu dipanjangin di bagian kiri, paling kiri dan paling kanan. Kalau tengah tuh dipendekin aja, jadi kayak ngeframe bagian alis kalian gitu. Kakak orang Jepang, kak aku orang Indo guys. Kayak Himekat deh. Kalau Himekat tuh kalau nggak salah dia tuh lebih pendek di bagian atasnya, jadi kayak bener-bener pendeknya tuh sama. Kalau layer itu kayak aku, jadi lebih ke seret gitu. Kalau Hime kan gini. Telat ya aku. Iya sorry, karena aku udah umumin kok di channel sebenarnya. Mungkin next time ya, next time. Udah 2210. Mungkin aku say goodbye dulu. Bye bye guys. See you later. Dan ditunggu konten-konten aku yang isinya soal beasiswa, tips menang lomba, tips cosplay mungkin, tips public speaking, tips interaksi. Pokoknya tips-tips yang baik-baik itu bakal aku upload juga. Tapi sekarang kamera aku belum datang, lampu aku belum datang, semuanya belum datang. Jadi tunggu dulu.